Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini berjudul wanita dalam Islam. Lebih lengkapnya adalah posisi wanita dalam Islam, yang ini diuraikan oleh Rohmani Prayogo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya orang-orang barat atau yang belum memeluk agama Islam berpandangan bahwa Islam itu merendahkan derajat wanita. Islam itu merendahkan derajat wanita. Pandangan yang keliru ini disebabkan tidak mengertinya perihal wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang posisi wanita yang benar. Sesungguhnya justru Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling berjasa menaikkan derajat kaum wanita dan memulihkan hak-hak wanita itu. Bagi orang Islam, keberadaan pria dan wanita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam Quran suci sebagai pedoman hidup. Banyak ayat-ayat di dalam Quran suci dan juga di dalam riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguraikan tentang hak dan kewajiban wanita serta hal-hal yang perlu diketahui dan diamalkan agar kita berbahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sekarang marilah kita tinjau ayat-ayat di dalam Quran suci mengenai masalah-masalah itu. Yang pertama, wanita itu diciptakan sama seperti kaum pria. Wanita, saya ulangi lagi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wahai manusia, kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari makhluk yang satu dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama. Quran suci surat 4 atau surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah telah membuat jodoh untuk kamu dari antara kamu sendiri. Quran suci surat 16 yaitu surat An-Nahl ayatnya 72. Wanita mempunyai hak yang sama dengan kaum pria.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan wanita-wanita mempunyai hak yang sama seperti hak-haknya suami mereka atas dirinya dengan cara yang benar atau adil. Quran suci surat nomor 2 surat Al-Baqarah ayatnya 228. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wanita dan pria, istri dan suami saling bergantung dan saling membutuhkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 187. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, istri-istrimu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 187. Pakaian adalah untuk menutupi aurat dan juga cacat jasmaniah. Ini berarti bahwa suami istri itu saling menutupi kekurangannya, saling menambah kekurangannya, saling menutupi kejelekannya atau aibnya, ataupun memperbaiki kelemahannya masing-masing. Pakaian juga berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap cuaca, untuk kenyamanan dan untuk keindahan. Yang berikutnya, yang nomor 4, wanita dan pria, istri dan suami dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dianugerahi cinta, dianugerahi kasih sayang, dianugerahi ketenteraman hati, dan dianugerahi persamaan derajat di antara mereka. Allah berfirman di dalam Quran suci surat 30 surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara pertandanya ialah bahwa Dia telah menciptakan jodoh untuk kamu dari antara kamu sendiri, agar kamu menjadi tenteram, dan Dia telah menaruhkan cinta serta kasih sayang di antara kamu. Surat 30 surat Ar-Rum ayatnya 21. Yang kelima, melalui sabda-sabdanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam jelas sekali telah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kaum wanita. Allah berfirman, wanita adalah saudara kembar pria. Allah menyuruh kami memperlakukan wanita dengan baik-baik, karena mereka adalah para ibu, anak-anak perempuan, dan bibi-bibi kami. Berikutnya, dunia dan segala macam isinya adalah amat berharga.
tetapi yang paling berharga ialah seorang wanita yang berhati suci atau solehah. Yang lain lagi riwayat hadis berbunyi seorang muslim tidak boleh membenci istrinya jika ia membencinya karena sesuatu sifat yang tidak disukainya. Carilah sifat-sifatnya yang lain yang lebih baik-baik yang kamu sukai. Yang berikutnya, seorang istri yang berhati suci adalah harta seorang suami yang paling berharga. Saya ulangi lagi, seorang istri yang berhati suci adalah harta seorang suami yang paling berharga. Lalu berikutnya, seseorang muslim yang baik ialah yang baik tingkah lakunya. Yang paling baik di antara kamu ialah yang paling baik memperlakukan istrinya. Yang berikutnya lagi, takutlah kepada Allah Ta'ala dalam memperlakukan istri-istri kamu, karena sesungguhnya mereka itu adalah para penolong kamu. Kamu telah memperistri mereka atas amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disahkan oleh firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, kita akhirkan sekian dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.